Apapun itu di Podcast Komunikasi UNS. Nah, hari ini di episode kali ini ya Komers, kita pengen ngebahas soal topik yang sebenarnya berat tapi masih deket ya sama lingkungan kita ya toh. Jadi kita mau ngebahas soal urgensi regulasi media cyber. Gitu. Apalagi sekarang kan lagi marak juga kan soal kasus doxing jurnalis gitu. Nah, kenapa sih ini penting kita bahas hari ini? Kenapa tuh toh? Karena sekarang kan siapapun bisa menyebarkan informasi ke media digital dan ke khalayak ramai lah. Oh iya. Tapi di balik itu semua, waktu kita menyebarkan itu ada ancaman, mulai dari serangan digital, doxing, dan yang lain-lain, sampai penyalahgunaan data pribadi kita. Mungkin banyak yang belum tahu nih, doxing itu bisa berdampak serius bagi kita sendiri, apalagi kalau nyasar ke jurnalis yang sedang bertugas. Oh gitu ya. Kalau kita pengen ngebahas apalagi soal kasus doxing jurnalis ini, mungkin biar Komers juga makin kebayang, aku pengen ngebahas juga nih kasus yang beberapa lalu sempat heboh banget, sempat lagi happening banget. Jadi kasus jurnalis Tempo yang dapat teror kepala babi. Serem banget gak sih? Jadi jurnalis ini setelah menulis liputan soal revisi UU TNI, jadi mendapat tadi kepala babi tadi, jadi mendapatkan intimidasi nyata. Sebenarnya kita nggak tahu ya aksi dari ini nih termasuk doxing apa enggak. Cuman emang kalau kita lihat tuh polanya mirip gitu untuk membungkam jurnalis tersebut. Nah, hari ini kita nggak berdua aja, Win. Nggak berdua aja? Kita bertiga. Komers. Kita bakal ngebahas dari teman kita yang sangat keren, Win. Sangat keren banget ya. Dari teman kita dari LPMVC UNS. Organisasi yang concern banget terhadap jurnalis dan media di kalangan mahasiswa. Oke, langsung aja kali ya kita sapa dulu Komers. Narasumber kita ada Kak Ayesa. Halo Kak Ayesa. Halo Kak Windy, Kak Tito. Halo. Akhirnya, Win, kita udah ketemu Kak Ayesa nih. Asik banget ya gitu ya. Coba biar makin akrab gitu ya Kak Ayesa, boleh dong kenalan dulu. Mungkin di LPMVC sebagai apa, atau mungkin jurusan gitu, boleh kenalan dulu. Oke, halo Commerce, aku Ayesa Nazifa, biasa dipanggil Ayesa. Aku dari Program Studi Hubungan Internasional di Lembaga Pers Mahasiswa Visi UNS. Aku saat ini menjabat sebagai pemimpin umum dari LPMVC. Sebenarnya jadi Kak Ayesa ini sekarang jadi pemimpin apa tadi? Umum Ya di LPR pemimpin Visi umum ya. UNS gitu. Mungkin langsung aja kali kita membahas sharing-sharing lah, kita ngobrol-ngobrol santai aja kali ya soal ininya juga gitu. Soal apa tadi kita mau bahas doxing jurnalis gitu. Nah gitu, sebelum aku mau nanya-nanya juga ke Kak Ayesa gitu ya, kamu tahu nggak sih toh doxing itu apa? Tahu lah, Win. Tahu apa tuh? Doxing itu kayak pribadi kita disebarin, data pribadi kita disebarin tanpa izin gitu ya. Jadi secara tidak langsung kayak disebarluaskan. Iya, gitu bener. Kan, Itu juga kayak mempermalukan kita sendiri dan merugikan orang lain. bener. Nah, salah satunya itu kasus yang kemarin, lu tau gak sih? Yang itu yang gara-gara revisi RUU TNI itu ya, jadi dapat babi itu, kepala babi itu kan. Emang serem banget gak sih itu, kayak walaupun memang kita nggak tahu ya konteks dari aksi tersebut itu apa, cuman kayak polanya itu lagi-lagi mengarahnya ke kasus doxing gitu. Coba sekarang nih kan kebetulan ada narasumber yang emang berkecimpung ya di dunia jurnalistik. Kita nih kepo juga nih Kak Ayesa, kayak pengen denger langsung gimana sih Kak Ayesa sendiri memandang isu doxing jurnalis ini gitu dari perspektif jurnalis itu sendiri. Dari pengalaman kakak berkecimpung di dunia jurnalis, itu pernah nggak menangani kayak meliput isu yang rasanya sensitif banget di kalangan masyarakat, yang kayak berpotensi menimbulkan reaksi sensitif lah, reaksi ekstrim dari publik, itu pernah nggak?
Oke, untuk saat ini dan beberapa waktu ke belakang itu untuk menimbulkan reaksi yang cukup berlebih dari masyarakat tuh dari LPMVC belum pernah. Tapi kalau untuk mengkaji terkait permasalahan yang rasanya itu sensitif, baik untuk yang melakukan penggarapan itu sendiri dan juga untuk masyarakat itu pernah. Jadi saat ini kami sedang mengkaji mengenai kasus dari pedofilia yang grup Facebook itu. Iya, tahu. Mungkin sebenarnya itu secara masif karena kan tuh fokusnya ke digital ya, ke sosial media gitu. Itu sangat-sangat sensitif sih kalau menurut kami juga sebagai pers mahasiswa juga. Dan kenapa menurut kami sensitif? Karena di dalam kasus itu, di dalam kejadian itu kami merasa semua orang sebenarnya bisa berpotensi untuk jadi korban gitu. Jadi karena adanya potensi seperti itu, kami memutuskan untuk mengambil isu yang mungkin bagi sebagian orang itu terkesan sensitif juga. Nah, selain itu untuk hal-hal seperti yang berbau akhir-akhir ini panas kan politik ya. Iya. Politik, ada demonstrasi dan lain sebagainya, itu juga bagi sebagian orang cukup sensitif dan cukup panas dan agak bisa jadi menimbulkan reaksi yang mungkin tidak terpikirkan atau tidak terprediksi sebelumnya. Tapi kalau untuk mengalami secara langsung saat ini dari LPMVC sendiri belum pernah mengalami gitu. Jadi kalau LPMVC belum pernah mengalami, cuman ya kalau untuk mengkaji soal berita-berita tersebut mungkin sudah pernah gitu kali ya kayak gitu. Betul. Ini makin kepo gitu ya kita ini. Nah, kalau menurut pandangan Kak Ayesa sendiri, apa sih biasanya hal-hal yang mendorong seseorang tuh melakukan doxing terhadap jurnalis? Apakah emang karena isi beritanya aja, atau dari isi beritanya narasi yang dibangun seperti apa, atau mungkin ada faktor lain gitu? Kalau menurut aku pribadi, selain karena isi ataupun narasi yang dibangun oleh teman-teman itu juga ada memang faktor eksternal dari luar. Walaupun sebenarnya gini, isi di dalam beritanya itu sebenarnya baik-baik aja. Maksudnya lurus-lurus aja dan itu memang kenyataannya seperti itu, realitanya seperti itu. Tapi ada pihak eksternal yang merasa dalam tanda kutip ini dirugikan atau mungkin tersindir gitu oleh isi berita yang sebenarnya itu realita gitu. Jadi istilahnya orang menyampaikan berita tapi orang lain yang di luar ini yang berpotensi melakukan doxing itu merasa tertampar kenyataan gitu dengan adanya isi berita ini. Nah, berbicara soal isi berita, sebenarnya selama masih ada di dalam kode etik jurnalistik dan dapat dipertanggungjawabkan oleh si penulisnya itu sendiri atau reporternya, menurutku doxing itu tidak bisa dibenarkan, atau bahkan sekalipun dalam kondisi apapun tuh menurutku doxing sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Dan dengan faktor eksternal itu aku merasa memang baik sebagai individu ataupun juga semacam ada dalam tanda kutip mungkin kelompok tertentu kan biasanya doxing yang apalagi mungkin terjadi di Twitter itu biasanya datangnya rame-rame. Jadi ada yang menanggapi, jadi bukan satu orang terus selesai gitu aja, tapi biasanya dia menanggapi dan itu punya nada atau narasi doxing yang serupa. Nah itu jadi di sini kita bisa ngelihat polanya tuh entah individu ataupun dalam berkelompok, jadi secara kolektif gitu. Aku pribadi sangat menyayangkan sih hal-hal seperti itu. Ya sih, aku juga agak lumayan mempertanyakan kenapanya gitu ya, apalagi benar tadi kayak kata Kak Ayesa soal asalkan masih sesuai dengan kode etik jurnalistik gitu ya, harusnya dan dipertanggungjawabkan oleh jurnalis itu sendiri harusnya nggak apa gitu loh. Dan lebih lagi nih lebih ke pihak eksternal atau mungkin ada individu atau kelompok tertentu ya gitu yang merasa dirugikan gitu kan. Kalau menurut kamu gimana Tok soal doxing ini sendiri gitu? Kalau menurut aku doxing sendiri tuh gara-gara kayak ada kelompok lain yang nggak terima gitu loh, kalau Sama lah ya. kayak menyebarkan fakta, wah ini kayaknya nggak bener nih, terus ada kelompok lain nggak terima gitu, akhirnya dia doxing yang nyebarin berita itu. Kayak gitu sih kalau aku sih. Gitu ya, mungkin kita coba next lagi Tok. Kan Kak Ayasa sendiri belum pernah kena doxing kan ya, walaupun kakak belum pernah mengalami langsung, pernah nggak kakak melihat dampak dari doxing itu terhadap jurnalis, baik secara pribadi maupun fenomenal gitu, pernah nggak? Oke, kalau
dampak dari korban yang aku kenal mungkin belum pernah, tapi aku cukup mengikuti berita dan informasi itu mengenai doxing yang terjadi terhadap jurnalis, terutama setauku itu cukup meningkat dari tahun 2020-an sampai sekarang. Seperti itu, terlebih lagi banyak sekali protes ataupun isu-isu yang memang yang cukup sensitif tadi yang diangkat sama jurnalis. Nah, aku sendiri setelah melihat dan mencerna informasi ini, aku merasa bahwa secara pribadi, secara individu terlepas dari profesi jurnalisnya itu, secara psikologis dia bisa mengalami apa ya, semacam merasa ketakutan, kecemasan karena doxing, gimana pun juga doxing itu kan data pribadi. Isinya bisa alamat, nama orang tua, nama pasangan, nama keluarga, atau bahkan sampai ke nomor-nomor yang data diri tuh bisa langsung diakses sama umum gitu. Jadi kalau untuk secara personal, menurutku itu bisa menimbulkan rasa ketakutan untuk pribadi, dan secara profesional, doxing di media sosial tuh nggak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi stalking ataupun penguntitan di kehidupan nyata gitu. Mungkin dia didoxing secara media sosial nih untuk step pertamanya, dan di step selanjutnya nggak menutup kemungkinan bahwa jurnalis tadi ini bisa diberikan teror, diberikan ancaman atau intimidasi secara real life, secara nyata, seperti itu. Serem ya awalnya mungkin apa ya, cuman dari bisa aja tadi kayak kata Kak Yesa, dari media sosial dulu, terus habis itu mulai selanjutnya agak naik tingkat lagi gitu ya, stalking dan segala macam. Cuman emang serem banget sih, apalagi misalnya data pribadi yang emang benar-benar nggak emang disebarluaskan gitu ya, tapi malah dapat yang di real life gitu, iya, kayak di teror gitu. ngeri banget gitu kan. Nah, dari hal-hal tadi gitu ya, menurut Kak Ayesa, ancaman seperti doxing tadi membuat apakah jurnalis jadi lebih hati-hati, atau mungkin jadinya membatasi diri nggak sih untuk meliput atau membahas isu-isu tertentu? Apalagi kayak sendiri mungkin sebagai LPM-Visi gitu, apakah jadi membatasi juga karena melihat kasus-kasus tersebut gitu? Oke, sebagai mungkin karena LPM-Visi itu bergeraknya masih di lingkup kampus dan juga masih menyandang sebagai mahasiswa, status mahasiswa, keperasaan berhati-hati itu pasti ada gitu, pasti ada. Dan untuk batas ini lebih ke arah kita mau lihat dulu nih, kalau misalkan kami meliput isu ini, apa dampak apa yang akan dihasilkan gitu. Karena nggak bisa dipungkir juga dan nggak bisa menutup mata bahwa resiko yang besar dan ancaman yang besar tuh akan selalu ada gitu. Jadi di sini kami ingin melihat dulu, ingin mengukur bahwa dampak ataupun reaksi yang ditimbulkan setelah kami melakukan peliputan ini seperti apa, seperti itu sih. Tapi kalau kehati-hatian pasti ada, lebih berhati-hati lagi. Lebih berhati-hati lagi ya, padahal lagi-lagi yang dibawa itu kan realitas, maksudnya fakta lapangan gitu kan. Cuman karena adanya doxing, kasus seperti ini, ancaman-ancaman, juga jurnalis harus jadi lebih berhati-hati. Lebih takut nggak sih? Jadi lebih takut sih, benar-benar. Lebih takut kan? Benar. Kalau dalam situasi kayak gini tuh yang bertanggung jawab itu siapa? Apakah ada yang melindungi jurnalis dari resiko digital tuh, kayak ada internal atau cukup dari internal, atau butuh dari eksternal juga yang melindungi itu? Kalau menurut aku pribadi tetap perlu sinergi dari keduanya, dari pihak internal dan eksternal. Jadi dari pihak internal sendiri itu kan istilahnya apa ya, lebih mengetahui lah bagaimana kondisi di dalamnya, dan itu bisa dihandle dari dalam. Tapi gimana pun juga kita perlu perlindungan dari luar, misalkan kayak organisasi profesi ataupun juga memang badan hukum gitu, badan yang memang bisa apa ya, kita meminta advokasi untuk hukum dan pendampingan hukum dari organisasi tersebut. Jadi tetap perlu ada kolaborasi. Berarti nggak cukup dari internal aja ya? Nggak cukup toh, harus ada dukungan dari eksternal juga nih gitu. Tadi soal tadi kan Kak Aisyah juga udah nyebut salah satu badannya kayak organisasi profesi gitu. Aku juga mau nanya nih, menurut Kak Aisyah gitu ya, apakah peran yang seharusnya dijalankan kayak oleh lembaga seperti Dewan Pers atau organisasi profesi, atau mungkin lembaga lainnya, atau mungkin platform digital dalam menangani kasus doxing itu kira-kira seharusnya perannya seperti apa gitu? Oke, mungkin dari keadaan yang kita bisa lihat sama-sama pada saat ini, kalau dari pendapatku pribadi, mungkin kita bisa ngelihat dari
pertama sebelum itu kejadian, jadi tindakan preventif. Nah, setelah kita melihat rentetan kejadian tadi, itu kan ada pembelajaran yang bisa diambil, ada tindakan pencegahan ketika kalau misalkan ada jurnalis yang mungkin di masa yang akan mendatang itu akan meliput isu-isu yang terkesan sensitif tadi. Jadi, pertama tindakan preventif, apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan, dan ketika itu terjadi harus menghubungi siapa. Dan ketika sedang ada di posisi itu, sedang ada di kejadian itu, peran-peran dari lembaga-lembaga tadi ini menurutku bisa tadi melakukan advokasi dan pendampingan hukum. Karena bagaimanapun juga kalau misal terkena doxing ya terutama, ini sebenarnya agak rentan, nggak kayak penangkapan yang ada di secara fisik langsung gitu. Itu kan bisa ketahuan ya, kayak ini dia korbannya siapa, menghilangnya kapan. Tapi kalau doxing menurutku itu masih cukup rentan karena belum begitu banyak kajian ataupun sesuatu yang benar-benar mengikat untuk jurnalis tadi, terkhususnya untuk doxing itu gitu. Benar sih, aku juga kalau dari aku sendiri bahkan baru merasa lagi kasus doxing, maksudnya lumayan aware lagi tuh kayak baru tahun-tahun ini juga kayak karena kan aku melihat kayak ada dari kasus yang jurnalis Tempo dan sempat ada lagi juga kan kayak jadi baru mulai aware gitu loh, benar-benar. Mungkin kalau kamu gimana Tito? Kan tadi langkah preventif ya seperti mencegah gitu kan. Tapi kayak langkah yang paling realistis dan mendesak adalah untuk memperkuat perlindungan terhadap jurnalis tuh dari ancaman digital itu seperti apa? Oke, kalau menurutku yang ketika itu udah terjadi yang pasti kepastian hukum. Jadi ada regulasi yang secara spesifik gitu, bukan cuma melindungi aja, tapi spesifik ke doxing tadi, ke media siber. Karena kalau kita lihat semakin kesini peraturan yang dibuat untuk media cyber itu kayak kesannya tuh karet gitu. Jadi nanti kalau ada kejadian ini nggak bisa masuk kategori yang kena hukuman gitu. Jadi belum ada kepastian hukum yang memastikan indikator-indikator terutama untuk teman-teman jurnalis ya. Itu aku rasa harusnya lebih ditegakkan lagi, dan itu langkah yang realistis karena kalau udah ada kepastian hukum, udah ada penegakan hukum, itu kan kita jadi tahu kemana kita harus melapor, kemana kita harus mencari perlindungan hukum, dan nanti dijeratnya seperti apa, alurnya seperti apa, itu kan lebih pasti gitu. Dan menurutku setelah adanya kepastian hukum itu cepat atau lambat ada perasaan ketakutan yang tadi mungkin masih ada, tapi lama-kelamaan akan terkikis lah gitu, karena udah pasti ada yang melindungi nih, ada aturan yang legal, ada yang mengikat untuk melindungi jurnalis itu sendiri. Bener sih, sekarang kan banyak peraturan karet gitu kan. Benar-benar. Zaman sekarang kan kayak regulasi karet. Iya, jadi rasanya kalau maksudnya mungkin contoh kita yang mendapatkan doxing itu sendiri, terus mau mendapat perlindungan tapi ternyata nggak masuk kategori kayak kata Kak Ayesa, jadinya kayak sama aja bohong. Iya kan? Sama aja bohong gitu loh. Nah, mungkin dari kasus doxing jurnalis gitu ya, menurut Kak Ayesa penting nggak sih soal literasi keamanan digital buat jurnalis saat ini, dan apakah kalau memang penting udah menjadi perhatian juga nggak sih, maksudnya udah menjadi concern di kalangan jurnalis itu sendiri gitu? Oke, menurutku pasti penting banget, itu penting banget literasi keamanan digital. Terlebih lagi kita sekarang hidup gak bisa lepas dari dunia digital, kita udah jadi bagian dari dunia digital. Dan concern terutama di tempat aku tumbuh juga di LPMVC, itu kami mulai mempelajari dan juga menerapkan kayak keamanan digital semaksimal mungkin yang bisa kita lakuin untuk kayak laman resmi kami gitu. Itu udah mulai dilakukan karena bagaimanapun juga kami sadar bahwa kami nggak pengen kena doxing juga gitu. Kami nggak ingin terkena permasalahan yang mengancam atau bersifat intimidatif untuk kami, tapi nggak bisa denial juga nih kalau kita harus bikin atau melakukan tindakan proteksi untuk kita sendiri, salah satunya dengan cara mengamankan media digital yang kami gunakan itu. Kan sekarang udah kayak jurnalis sudah kayak takut gitu ya, nggak berani bersuara lantang. Itu gimana sih caranya biar jurnalis tetap lantang, tetap berani bersuara, membeberkan fakta semua?
Itu gimana caranya kayak biar dia berani kayak gitu? Tanpa harus takut ada ancaman gitu dari digital seperti doxing tadi gitu Kak. Oke, setelah rentetan kasus yang pertama aku ikutin dari tahun 2020 itu juga sampai saat ini bisa kita lihat kalau misalkan masih banyak jurnalis yang cukup keras ya, bahkan sangat keras untuk menyuarakan suatu isu gitu, apalagi yang di kesana itu adalah isu yang sensitif. Nah, tapi untuk caranya itu sendiri menurutku kembali lagi ke masing-masing jurnalisnya itu, dan juga karena jurnalis itu sendiri punya kode etik jurnalistik dan juga bekerja di bawah kantor media tertentu gitu kan. Dan kalau aku pribadi itu di pers mahasiswa, jadi ini lebih kayak meyakinkan diri sendiri aja sih bahwa semuanya bakal baik-baik aja. Jadi lebih ke gimana ya, kayak meyakinkan diri sendiri dulu aja gitu, karena kalau nggak yakin takutnya malah nggak jadi ini kan, nggak jadi ngeliput. Tapi setelah itu nggak bisa dibohongi kalau ada hal-hal eksternal yang membuat kita merasa aman dan merasa bisa untuk melanjutkan untuk meliput isu ini, yang tadi perlindungan dari pihak eksternal gitu, karena kita tahu kalau misalkan nanti kita terjadi sesuatu itu ada yang bisa dihubungi dan ada yang bisa memberikan perlindungan dan advokasi. Mungkin dari pemerintah sendiri adanya regulasi dan fokusnya langsung nggak general ya, tapi langsung ke kasus doxing ini sendiri gitu ya. Mungkin last kali ya menurut Kak Ayesa nih, kira-kira masa depan jurnalis itu bakal kayak gimana? Apakah bakal kita semakin berani gitu, atau mungkin hati-hati ya, lebih aware gitu ya, atau malah dua-duanya gitu, atau mungkin ada pendapat lain gitu? Oke, kalau menurut aku di masa yang akan datang ini kehati-hatian pasti, dan tapi di sisi lain justru bisa jadi akan semakin lebih berani gitu, karena gimana pun juga kita tahu kalau misalkan jurnalis itu kan salah satu dari pilar demokrasi dan juga pihak yang meneruskan suara masyarakat gitu. Jadi menurutku kalau misalkan takutan yang berlebih mungkin tuh lebih ke personal perasaan yang personal gitu ya, perasaan pribadi. Tapi kalau misalkan untuk berani tapi berhati-hati itu pasti. Dan kalau pendapatku sendiri mengenai di dunia digital seperti ini, di masa yang mendatang itu aku harap ada pasal tadi, ada regulasi yang lebih mengikat dan lebih spesifik ke doxing. Karena kekhawatirannya adalah doxing itu kan kadang anonim ya. Jadi orang yang pelaku doxingnya itu, orang yang melakukan doxing terhadap orang lain itu, dia bisa bersembunyi di balik akun kosong, akun anon gitu. Dan walaupun akunnya kosong, tapi data yang dibeberkan itu beneran adalah data orang real gitu, data orang yang ada di dunia gitu. Jadi untuk menurutku kalau di masa depan udah pasti akan berhati-hati dengan adanya ancaman-ancaman seperti ini, dan gak menutup kemungkinan bahwa akan ada jenis ancaman cyber lainnya. Ya ditambah lagi sekarang kita udah makin maju teknologinya, tapi makin parah juga untuk penggunaan di dalam dunia digital itu. Nah, jadi menurutku untuk di masa yang akan datang dengan adanya seperti ini mungkin lebih berhati-hati, tapi di sisi yang lain juga lebih berani di sini masih dalam koridor kode etik dan juga sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan dan itu memang benar adanya gitu. Iya, jadi ya kurang lebih keduanya tapi masih sesuai dengan kode etik jurnalistik. Cuman emang serem juga tadi kayak yang Kak Aisyah mention ya, soal ancamannya mungkin hari ini kayak gini aja, cuman nanti next dan di masa yang akan datang bisa aja muncul ancaman-ancaman yang lain. Betul. Gitu kan. Apalagi sekarang bener teknologi semakin maju dan AI itu udah sangat merambah di aktivitas kita gitu, bener-bener serem banget sih. Serem banget ya Pak, aduh. Berat banget ya obrolan hari ini. Wah, berat banget. Daging semua isinya. Daging semua, bener-bener. Kita mengulik-ngulik soal Doxing. Doxing ya, Commerce. Mungkin Commerce bisa mencatat sedikit ya soal kasus doxing. Kali aja mungkin buat tugas mata kuliah kamu, atau mungkin emang kamu lagi aware juga soal kasus doxing. Dan pastinya buat yang mau jadi jurnalis nih,
itu kan kalian harus tahu ancaman-ancaman yang akan dihadapi oleh seorang jurnalis itu seperti apa. Dan bahkan sekedar jadi pengguna media digital, kita itu juga punya tanggung jawab dan harus aware sama keamanan digital. Betul banget. Nah, obrolan tadi insightful banget ya soal doxing, tantangan jurnalis digital sampai ke harapan-harapan ke depannya ya tadi ya Kak Ayesa. Thank you banget Kak Ayesa. Terima kasih, Kak udah Ayesa. mau sharing soal pandangannya terkait kasus doxing jurnalis gitu. Tapi emang obrolan hari itu jadi makin bikin wawasan kita tuh makin kebuka gitu. Soalnya Bener. insightful banget ya sekali lagi ya Bener. toh gitu. Dan semoga obrolan kali ini tuh juga bisa jadi bahan refleksi buat Kamers yang lagi nontonin kita nih ya. Semoga bisa jadi bahan refleksi, apalagi yang mungkin kepikiran juga mau terjun ke dunia jurnalistik. Tapi tenang aja, jangan takut gitu. Asal yang penting tuh jangan lengah aja Kamers. Oke deh, kayaknya kita ini udah selesai kayaknya ini. Kita harus pamit dulu ya. Harus pamit dulu ya. Tapi jangan khawatir, kita akan bakal balik lagi di kapan? Kapan dulu? Pokoknya ya pokoknya di Ya, kapan-kapan lah. episode berikutnya dengan topik yang mungkin gak kalah menarik ya toh. Bener. So, stay safe and Stay critical and stay curious. Dan Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye, Bye. Kamers. Bye.